dan sukun berjumpa dengan huruf H. Huruf H ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya. Tanda sukun tuh seperti ini. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih terbata-bata, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa langsung dapat dengan mudah memahami ilmu tajwid, kemudian langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Kemudian bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian juga memahaminya, maka insya Allah akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 249. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 249 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami semoga dengan penjelasan yang pelan-pelan tersebut, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya setelah menonton video-video kami semoga langsung dapat bisa memahami ilmu tajwid, kemudian semoga langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 249 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini ya. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa, ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam memahami penjelasan ilmu tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah
kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Huruf setelahnya yang di sebelah kiri. Yang pertama di sini faman, ada huruf nun sukun. Ini huruf nun. Tanda sukun itu seperti ini. Setelahnya adalah huruf shin. Nah, tahu ini nun sukun berjumpa dengan huruf sya nih, sya nih. Huruf nun tanda sukun tuh seperti ini nih. Nah, huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf sukun, ini huruf mati, itu maksudnya sama saja. Nun sukun setelahnya huruf sya. Nah, huruf shin atau sya. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 itu. Yang nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain. Yang nomor 2 tuh baris 2 di bawah huruf kasratain. Dan yang nomor 3 dhammatain. Pokoknya setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Nah, terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contoh seperti ini. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini, nun sukun. Nah, ini setelahnya nih huruf shin nih. Nah, setelahnya ini huruf shin. Kita lihat huruf shin ini huruf apa begitu. Ya, yang huruf sya ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf sya termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Kenapa kok dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf sya ini dia di tengah-tengah. Tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, tapi dia di tengah-tengah, maka dikatakan awsat. Cara membacanya tuh disamarkan kemudian juga didengungkan. Karena dia awsat maka kadar samar dan kadar dengungnya pun dia seimbang. Kita baca famal, jangan dibaca famang, jangan, tapi dibaca famal. Kemudian dia didengungkan atau digunahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Di bagian famal, nah itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Famal syariba min, nah seperti itu. Famal, nah kita tahan, kita panjangkan sejenak. Famal syariba min. Kemudian di sini ada huruf ro. Huruf ro yang memiliki tanda baca kasroh. Ini baris 1 ke bawah nih namanya tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Huruf ro memiliki tanda baca kasroh, dibaca tipis. Huruf ro-nya kita tipiskan sehingga pangkalisan kita itu tidak naik terangkat ke atas, tidak. Huruf ro-nya kita tipiskan. Faman syariba minhu falaysa minni. Kemudian di sini ada huruf nun sukun. Huruf nun tanda sukun itu seperti ini. Nah, tadi kan sudah kami katakan tuh, sudah kami jelaskan tadi di awal. Setiap berjumpa nun sukun, setiap berjumpa tanda baca tanwin, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa begitu. Ini huruf nun sukun, ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini, setelahnya adalah huruf H. Nah, huruf setelahnya ini yang harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya itu apa. Dan sukun berjumpa dengan huruf H. Huruf H ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi setiap nun sukun, setiap tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf-huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Ini nun sukun, berjumpa dengan salah satu huruf izhar halqi, yakni huruf H. Nun sukun berjumpa dengan huruf H. Karena huruf H itu huruf izhar halqi, maka ini hukumnya izhar halqi. Karena dia izhar, maka dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Minhu falaysa minni. Jangan dibaca minhu falay, jangan itu. Pendek saja, kita baca pendek saja. Minhu begitu, jelas. Minnya kita baca jelas. Huruf nunnya ini kita baca jelas. Minhu falaysa minni. Ya, seperti itu.
Kemudian di sini ada huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Setiap kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya itu dia memiliki tanda baca apa begitu. Kalau ada huruf ya, ada tanda sukun. Nah, sebelumnya nih ada tanda baca fathah. Ini baris satu ke atas, ini tanda baca fathah namanya atau harokat fathah. Ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun. Huruf ya sukun yang sebelumnya ada tanda baca fathah, maka huruf ya sukunnya ini adalah huruf lin. Kita baca lunak, mudah, tidak memberatkan lisan. Kita baca falaisa minni, begitu. Huruf lin itu dia terjadi pada dua tempat. Yang pertama, huruf ya sukun yang sebelumnya tanda baca fathah. Nah, kemudian nanti kalau membaca Al-Qur'an, misalnya di sini ada huruf waw sukun, ya. Nah, kemudian setelahnya itu ada tanda baca fathah juga, ada tanda baca baris satu ke atas seperti ini juga. Nah, tapi dia waw sukun. Nah, itu juga huruf lin begitu. Cuman di sini yang kita temui huruf ya sukun, huruf ya tanda sukun itu seperti ini yang sebelumnya tanda baca fathah. Maka ini huruf lin juga. Maka berhati-hati ya ketika mengucapkan huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun, jangan sampai condong ke huruf jangan dibaca falei samini falei, jangan sampai condong ke huruf jangan. Itu harus betul-betul diperhatikan itu, karena sering kita jumpai juga tuh membaca huruf lin yang terjadi pada huruf ya sukun itu condong kepada huruf jangan. Dia lunak saja, mudah. Falaisa minni, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini nih. Seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W kayak gini nih ya. Lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu catatan kecil sengaja kami buat supaya kami itu mudah memahamkan kepada saudara, kepada Bapak Ibu yang masih pemula dalam belajar tajwid, supaya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua huruf mim yang memiliki tanda tasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalkan kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin, makanya supaya Bapak dan Ibu saudara semuanya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid, kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Nah, cuman nanti kalau ada orang yang bertanya, nun bertasydid, mim bertasydid, apa hukumnya? Jawab saja gunnah atau gunnah musyaddadah. Catatan kecil itu tidak perlu dijelaskan. Itu metode yang kami buat saja supaya memudahkan Bapak dan Ibu saudara semuanya supaya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid seperti itu. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya tuh memiliki tanda baca apa dia. Kalau ada huruf nun bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, kasroh atau dhammah, maka nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini. Nah, kemudian sebelumnya nih, ini ada huruf yang memiliki tanda baca baris satu ke bawah nih. Berarti nun bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Karena dia gunnah, cara membacanya ya digunakan tuh ya didengungkan. Jadi maksudnya gunnah dengan dengung tuh sama saja. Karena dia digunakan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Minni, di bagian minnya itu kita dengungkan. Min kita dengungkan atau kita gunnahkan. Minni, nah kita tahan, kita panjangkan. Minni, di bagian minnya. Minni, seperti itu. Kemudian ni juga dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini nih ya. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf ya sukun, kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa? Huruf sebelumnya ini memiliki tanda baca apa? Nah, ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kemudian kalau sebelum huruf ya sukun itu hurufnya memiliki tanda baca kasroh nih, baris satu ke bawah nih tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini.
Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh ini dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita lihat-lihat, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh. Nah maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh itu karena dia berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang. Makanya secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 itu, huruf ya sukun pasangannya adalah tanda baca kasrah. Jadi huruf ya sukun itu pasangannya adalah tanda baca kasrah, tanda baris 1 ke bawah tuh. Jadi kalau ada huruf ya sukun sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah atau harokat kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga nih kita baca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Minni, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf jaiz. Nah, bentuknya tuh jim seperti ini. Ini waqaf jaiz namanya. Jadi maksudnya itu kalau menemukan tanda waqaf jaiz itu ya, kita sebagai pembaca itu boleh berwaqaf, boleh berhenti, boleh juga diwasolkan, boleh juga disambung. Kita teruskan membacanya. Mau berhenti di sini minni, nah, berhenti tepat di tanda waqaf jaiz ini silahkan. Tidak berhenti, kita teruskan saja, tidak berhenti di tanda wakaf ini juga tidak apa-apa, terserah kita, seperti itu. Kemudian di sini wa malam, di sini ada huruf nun sukun, ini huruf non, tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf lam. Tadi kan sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa nun sukun, kita perhatikan huruf setelahnya apa begitu. Nun sukun setelahnya huruf lam. Kita lihat di samping, huruf lam termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Huruf idgham bila gunnah itu ada 2 lam ra. Jadi setiap nun sukun, setiap tanda baca tanwin yang berjumpa dengan huruf lam atau berjumpa dengan huruf ra, hukumnya adalah idgham bila gunnah. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan, meleburkan, kemudian tidak disertai dengan gunnah, tidak didengungkan dia. Yang dimasukkan itu apanya? Bunyi nun sukun ini dimasukkan ke huruf lam. Kita baca wa malam, jangan dibaca wa man lam, jangan, tapi dibaca wa malam begitu. Kemudian dia tidak digunakan, tidak didengungkan, maka dibaca pendek wa malam. Jangan dibaca wa malam, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan. Dia tidak digunakan, dia tidak didengungkan, jadi dibaca pendek saja wa malam, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ya. Jadi setiap kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, kita perhatikan juga huruf setelahnya itu huruf apa gitu. Ini huruf mim sukun, setelahnya huruf ya. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ya secara keseluruhan cuma ada 3 dia. Nah, cuma ada 3. Nah, ya sekarang perhatikan hukum mim sukun yang di kotak nomor 3 tuh, yang izhar syafawi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Kalau ada huruf mim sukun, setelahnya itu bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, setelahnya adalah huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya izhar syafawi hukumnya. Jadi kalau misalnya mim sukun berjumpa dengan huruf ta, huruf lam, huruf ra, huruf kaf, huruf qaf, dan semuanya itu, semua hukumnya itu namanya izhar syafawi, terkecuali ada huruf mim sukun setelahnya huruf ba. Perhatikan yang di kotak nomor 1 itu, baru hukumnya ikhfa syafawi. Kotak nomor 2 mim sukun setelahnya huruf mim, baru hukumnya idgham mimi. Tapi kalau ada huruf mim sukun seperti ini kan setelahnya huruf ya, bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya semua hukumnya namanya izhar syafawi. Nah, baca jelas, tak berdengung, pendek saja. Wa malam yatu, lam, jangan dibaca, jangan dipanjangkan lam yatu. Nah, jangan seperti itu karena dia tidak berdengung, pendek saja. Wa malam yatu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf to. Kemudian dia sukun. Nah, ini tanda sukun tuh seperti ini. Kita lihat di samping, huruf qalqalah itu ada 5. Salah satunya huruf to. Jadi huruf-huruf tersebut apabila dia sukun atau disukunkan, maka kita pantulkan cara membacanya. Ini huruf to.
sukun, pantulkan. Yato, mantul seperti itu. Dan ini dinamakan dengan qalqalah sughra, dengan qalqalah kecil, karena dia berada di tengah bacaan. Atau dapat kita pahami karena dia berada di tengah kalimat. Tapi yang mudah untuk kita pahami itu karena dia berada di tengah bacaan. Beda cerita nanti kalau misalnya kita membaca Al-Quran, kemudian kita berhenti, kita berwakaf tepat di huruf qalqalah. Di huruf-huruf yang di samping itu berhenti tepat di huruf qalqalah, baru dinamakan dengan qalqalah kubro, qalqalah besar. Tapi ini kan dia di tengah bacaan, kita tidak berhenti di huruf to ini, tidak. Maka ini dia dinamakan dengan qalqalah kecil, qalqalah sughra, seperti itu. Wa man lam yat'am. Di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf ha. Seharusnya ini saudara sudah tahu apa hukum tajwidnya begitu. Karena tadi sudah detail kami jelaskan. Kita lihat lagi di samping. Hukum mim sukun ada 3. Fokus yang di kotak nomor 3. Izhar syafawi. Karena ini huruf mim sukun, setelahnya huruf ha, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Huruf setelahnya ini bukan huruf ba, bukan huruf mim, tapi huruf ha, huruf setelahnya ini. Maka hukumnya adalah izhar syafawi. Baca jelas, tak berdengung, pendek saja. Wa man lam yat'amhu fa innahu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid lagi. Pasti ini saudara sudah tahu apa hukum tajwidnya nun bertasydid ini, karena tadi sudah detail kami jelaskan. Kita lihat di samping, hukumnya adalah gunnah musyaddadah, sehingga digunakan huruf nunnya kita gunakan. Fa innya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak karena dia digunakan. Fa innahu. Kemudian hu dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca dhammah terbalik, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca dhammah itu bentuknya tuh dia seperti ini. Seperti ini tanda baca dhammah nih. Seperti ini. Ini tanda baca dhammah namanya, atau harokat dhammah. Tapi kalau tanda baca dhammah itu bentuknya terbalik seperti ini, maka ini menandakan, maka ini mengisyaratkan huruf yang di atasnya memiliki tanda baca seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya hu dibaca panjang. Fa innahu, seperti itu. Ini namanya adalah mad silah qasirah. Panjangnya 2 harokat. Panjangnya 2 harokat sama dengan mad tabi'i. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Fa innahu. 2 ketukan. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar. Ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai panjangnya mad dan juga panjangnya gunnah, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Fa innahu, hunya dipanjangkan 2 harokat. Ini mad silah qasirah. Mad silah qasirah itu kalau kita berhenti tepat di huruf yang memiliki, kita membaca Al-Quran kita berhenti tepat di mad silah qasirah, maka mad silah qasirahnya dia gugur, tidak dibaca panjang. Ini misalnya kita berhenti di huruf ha, kita baca fa innah. Jangan dibaca fa innahu, jangan. Fa innah kita baca fa innah. Tanda panjangnya ini dia gugur, sehingga huruf hanya ini kita sukunkan. Tapi kalau misalkan kita tidak berhenti di mad silah qasirah, maka baru tanda panjangnya itu berlaku. Fa innahu minni, baru berlaku tanda panjangnya seperti itu. Kemudian di sini huruf nun bertasydid lagi. Kita lihat di samping, huruf nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Kita gunnahkan. Minni. Minnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Minni, seperti itu. Kemudian ni dibaca panjang. Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 lagi. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun,
Ini huruf ya tanda sukun tuh seperti ini. Kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa. Ini huruf ya. Huruf sebelumnya mana? Berarti yang di sebelah kanan. Mana dia? Huruf nun ini. Nah, tadi sudah kami jelaskan tuh di awalnya. Tuh huruf sebelumnya yang di sebelah kanan dari suatu huruf begitu. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya ada tanda sukun. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasrah nih, baris satu ke bawah tanda baca kasrah. Maka huruf yang memiliki tanda baca kasrah ini karena dia berposisi tepat sebelum huruf ya sukun, maka dia dibaca panjang. Sehingganya ni dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i. Kemudian mad tabi'i yang berjumpa dengan huruf hamzah tapi dia di lain kata, di lain kalimat, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Nah, tapi dulu ketika kami belajar langsung kepada guru-guru kami, biasanya mad jaiz itu semuanya dibaca 4 harokat begitu. Kemudian nanti kalau mad wajibnya biasanya baru semuanya dibaca 5 harokat. Begitu kalau dulu kami bertalaki. Nah, belajar langsung kepada guru-guru kami itu seperti itu. Tapi ini dia boleh dibaca 4, boleh dibaca 4 atau 5 harokat begitu. Minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa, kita panjangkan seperti itu, minni, ya, lebih panjang daripada mad tabi'i. Kemudian mana huruf hamzahnya? Ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Jadi bagi yang belum tahu, kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif tapi dia memiliki harokat, memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Kalau huruf alif itu dia polos seperti ini. Ini huruf alif nih polos, tidak ada tanda bacanya. Atau seperti ini nih huruf alif nih, tidak ada tanda bacanya. Tapi kalau ada huruf alif ada tanda bacanya. Nah, ini nih huruf alif nih ada tanda bacanya nih, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini. Ingat ya, alif yang memiliki tanda baca maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Karena huruf alif itu dia tidak bisa memiliki tanda baca. Kemudian la dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif yang disambung dengan huruf lam. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa? Ini huruf alif. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah ini karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini baris satu ke atas, ini tanda baca fathah atau harokat fathah namanya. Maka secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah. Sehingga menyebabkan huruf yang memiliki tanda baca fathah ini karena dia berposisi tepat sebelum huruf alif dibaca panjang. Ini huruf alif sebelumnya tanda baca fathah, maka ini dibaca panjang. La dibaca panjang. 2 harokat mad tabi'i. Illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Huruf ra memiliki tanda baca fathah, maka dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga pangkalisan kita itu naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Huruf ra-nya kita tebalkan. Man ightarafa ghur. Ini juga huruf ra ada tanda sukun. Huruf ra yang memiliki tanda sukun, huruf ra sukun yang sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf ra-nya juga dibaca tebal. Huruf ra sukun sebelumnya tanda baca dhammah, atau misalnya huruf ra sukun sebelumnya tanda baca fathah juga dibaca tebal seperti itu. Cuman di sini yang kita temui huruf ra sukun, ini huruf ra tanda sukun tuh seperti ini. Sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, sehingga huruf ra sukunnya kita tebalkan. Kita baca tabkhim. Ghurfatam biyadih. Kemudian tanda baca tanwin setelahnya adalah huruf ba. Tadi di awal nian sudah kami ingatkan
setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau tanda baca tanwin. Kita perhatikan huruf setelahnya itu huruf apa. Tanda baca tanwin setelahnya huruf ba. Kita lihat huruf ba. Huruf ba ini huruf apa? Kita lihat di samping. Huruf ba termasuk huruf iqlab. Maka tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf ba hukumnya adalah iqlab. Nah, maka cara membacanya itu dengan merubah menjadi huruf mim nih. Makanya di sini dikasih mim kecil seperti ini. Kita baca huruf fatam, jangan dibaca fatan, tapi dibaca fatam menjadi mim. Kemudian digunakan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita dengungkan. Fatam di bagian tamnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fatam biyadih, seperti itu. Nah, kemudian ini kita baca biyadih, jangan dibaca biyadihi, jangan. Namun sebelum itu perhatikan dulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di bawahnya memiliki tanda baca kasroh berdiri atau berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang memiliki tanda seperti ini mengisyaratkan, ini menandakan bahwa huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca kasroh itu kan mereng seperti ini, tapi kalau bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan, ini mengisyaratkan huruf yang memiliki tanda seperti ini dibaca panjang. Nah, sehingganya hi dibaca panjang. Ini mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat. Akan tetapi, tadi sudah kami jelaskan kan? Tadi sudah kami jelaskan kan di awal ya? Sudah kami jelaskan kan di awal. Kalau mad silah qasirah itu misalkan kita berhenti berwakaf tepat di mad silah qasirah, maka mad silah qasirahnya gugur, tidak berlaku dia. Ini kalau kita berhenti tepat di huruf ha, kita baca biyadih, tanda panjangnya tidak berlaku. Tapi ini kalau kita tidak berhenti di huruf ha, kita teruskan bacanya, tidak berhenti di huruf ha, kita teruskan, kita wasolkan, maka baru dibaca biyadihi dan seterusnya, baru hinya dibaca panjang. Kalau kita berwakaf tepat di huruf ha, maka tanda panjangnya tidak berlaku, sehingga huruf H menjadi huruf yang dibaca pendek. Jadi sudah sering kami katakan peraturannya itu ya, kaedahnya itu kalau kita berhenti berwakaf kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran, berhenti kita tepat di huruf H. Huruf H kan tidak dibaca panjang, makanya kita baca biyadih, jangan dibaca biyadihi, jangan, karena huruf H tidak dibaca panjang. Meskipun dia memiliki tanda panjang, karena tadi kaedahnya kalau mad silah qasirah itu, kalau kita berhenti di mad silah qasirah, maka mad silah qasirahnya tidak berlaku tanda panjangnya. Maka huruf H-nya menjadi pendek, dan kalau dia huruf yang dibaca pendek, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita matikan. Sehingga ini kita baca biyadih seperti itu. Kemudian di sini tanda wakaf jaiz sudah kami jelaskan dengan detail tadi di atas ini. Nah, sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadih. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini, supaya tidak sia-sia, tidak buang-buang waktu, tidak lupa lagi dengan apa yang telah kita pelajari, maka senantiasalah menyempatkan waktu dalam sehari semalam itu untuk membuka Al-Quran dan membacanya, berlatih kita dengan apa yang telah kita pelajari, supaya tidak lupa, supaya tetap ingat begitu. Yang serius, yang istiqomah, yang konsisten dalam belajar pasti akan bisa, pasti akan Allah berikan kemudahan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.